Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Anggi Rahardian. Channel yang ngebahas tentang olahraga luar ruang, khususnya pendakian gunung. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia menonton video saya. Kali ini, saya akan coba membahas tentang kamera apa saja yang bisa saya bawa ketika traveling. Tentu aja, sebelum masuk ke video seperti biasa, bumper dulu. Oke teman-teman, selain daripada carrier, sleeping bag, sepatu, dan lain-lain, rasanya kamera menjadi sebuah kebutuhan yang harus kita bawa dan nggak boleh ketinggalan ketika kita sedang traveling. Ya, entah itu untuk kalian hanya ingin foto-foto aja untuk dokumen pribadi aja, ataukah kalian ingin membuat jurnal, ataupun seperti saya membuat vlog atau membuat video YouTube ketika saya traveling. Ya memang pasti di antara kalian akan banyak juga yang membawa kamera. Nah, jenis-jenis kamera apa sih yang biasa saya gunakan ketika saya sedang traveling, baik itu ke gunung, ke curug, ataupun ke tempat lainnya? Oke, langsung aja ya teman-teman. Yang pertama saya bawa adalah sebuah kamera mirrorless. Ya, kamera mirrorless memang kamera yang paling baik menurut saya ya ketika dibawa ketika traveling. Karena ini memang hasilnya sama kayak DSLR, namun lebih compact, lebih ringkas, dan lebih kecil. Juga yang paling penting, lebih ringan. Sehingga tidak mengganggu packingan kalian nih teman-teman. Oke, jenis yang saya gunakan ini adalah Fujifilm X-A5. Kenapa saya memilih ini? Karena untuk langsung dari kameranya aja sudah ada preset-preset yang tertanam di kamera ini. Jadi kita nggak perlu lagi saat post pro untuk color grading lagi, nggak perlu lah teman-teman. Di sini hasilnya sudah bagus banget presetnya. Kayak gitu sih teman-teman. Namun yang menjadi catatan adalah ketika kalian menggunakan kamera jenis ini, kalian harus membawa banyak baterai karena memang lumayan agak boros. Kalau kalian ingin membuat jurnal, saya rasa tiga baterai aja tuh kurang teman-teman, minimal 5. Ya memang baterai ekstra itu menjadi hal yang sangat penting ya teman-teman ketika kalian ingin membuat sebuah jurnal atau sebuah vlog di tempat wisata. Karena kita tahu sendiri apalagi di alam jarang sekali ada colokan ya teman-teman, ada power listrik kayak gitu sih. Jadi ya satu-satunya cara ya kalian harus mempunyai banyak baterai cadangan. Kayak gitu sih ini teman-teman. Oke, ini pertama ya teman-teman, ini mirrorless Fujifilm X-A5. Oke, untuk berikutnya yang saya bawa adalah sebuah action cam teman-teman. Ini kalau kalian lihat yang saya bawa adalah action cam merek GoPro. Ya, jadi menurut saya ketika kalian ingin membuat sebuah konten di alam, di gunung, di curug, rasanya kamera yang paling tepat untuk kalian miliki dan kalian bawa adalah action cam ini teman-teman. Karena apa? Karena selain bentuknya sangat ringkas, kecil, dan juga ringan, ini juga tahan banting juga teman-teman, anti air juga nih, bisa kalian bawa nyelam, kena hujan kalian nggak perlu takut. Bahkan untuk yang seri-seri sekarang itu udah nggak perlu pakai housing lagi, udah anti air nih teman-teman. Ya, namun ini baterainya juga sama kayak mirrorless ini boros juga ya teman-teman. Ya jadi kalian mesti mempunyai bawa banyak cadangan. Dan saya biasanya itu bawa minimal 3 ketika saya traveling, 3 buah baterai teman-teman. Namun satu hal yang perlu diingat teman-teman, saat kalian ingin merekam menggunakan action cam ini pada malam hari atau saat gelap ya teman-teman, kalian perlu tambahan lampu. Karena kenapa? Karena kalau nggak pakai itu noise banget teman-teman. Walaupun di sini tuh sudah ada fitur low lightnya ya, tapi nggak disarankan, saya nggak menyarankan juga sih. Karena memang benar-benar noise-nya tuh kelihatan banget, jadi memang butuh tambahan lampu teman-teman. Ini biasa lampu saya gunakan dan saya bawa kemana-mana, bisa berganti-ganti warna. Dia selain kecil, ringan, harganya juga murah teman-teman. Jadi cocok banget apabila kalian gabungkan ke action cam kalian. Oke, kita masuk ke berikutnya. Berikutnya yang saya bawa adalah sebuah drone dari DJI, yaitu DJI Spark ya teman-teman. Saat ini ada yang lebih kecil daripada drone ini, yaitu DJI Mavic Mini teman-teman. Nah, cuman karena memang
saya juga jarang menggunakan drone ini ketika traveling, hanya di tempat-tempat tertentu aja, dan saya pikir hanya untuk footage yang saya ambil sekitar beberapa detik aja. Jadi memang saat ini saya masih cukup puas dengan si drone Spark ini. Ya walaupun si Spark ini hanya bisa di resolusi 1080 aja teman-teman. Kalau untuk yang si Mavic Mini itu sudah bisa 2,7K. Hasilnya pasti jauh lebih baik sih teman-teman. Tapi saya udah cukup puas dengan si drone DJI Spark ini karena hasilnya memang udah bagus banget sih menurut saya untuk sekedar footage saja. Kayak gitu sih teman-teman. Yang perlu kalian perhatikan ketika menggunakan drone saat bermain di alam adalah hati-hati ya teman-teman ya. Kalian mesti memperhatikan benar-benar drone kalian ada di mana. Takutnya apabila terjadi crash, jatuh ke jurang kan sayang banget teman-teman. Mengingat harga drone itu kan juga nggak murah juga sih. Kayak gitu teman-teman. Dan juga saya sarankan apabila kalian ingin membawa drone, ketika traveling kalian harus belinya yang combo ya teman-teman. Sebab kenapa? Karena kalau combo itu kan biasanya 3 baterai. Jadi memang satu sisi kelemahan si drone adalah baterainya itu boros banget. Ini aja satu baterai paling 10-15 menit maksimal teman-teman. Dan 15 menit itu bukan waktu yang lama untuk kita ngambil footage sih teman-teman. Karena kita mesti benar-benar ngepasin banget sih, kita mesti nyari angle yang bagus juga, pencahayaan yang bagusnya juga. Ya jadi kalau kalian cuma punya satu baterai aja sih kelar sih teman-teman. Dan kalian juga saat menggunakannya harus hati-hati karena saya udah beberapa kali terkena crash ya teman-teman. Seperti yang terakhir itu kemarin saat saya bikin video di Lembah Tepus, drone ini sempat crash teman-teman. Ya itulah, kalian mesti hati-hati ketika bermain drone. Jangan sampai juga jatuh kena orang karena ini bahaya banget. Apalagi saat baling-balingnya muter, ini tajam banget loh teman-teman. Si propellernya ini tajam sekali nih. Kalian mesti benar-benar hati-hati kayak gitu. Dan pastikan juga saat kalian mau nerbangin si drone itu dalam kondisi baik teman-teman ya. Semua sudah terkalibrasi dan lain-lain. Kayak gitu sih teman-teman. Ya, oke, ini sudah. Kita lanjut yang terakhir. Lalu yang terakhir itu apa? Yang terakhir yang tidak kalah penting adalah handphone teman-teman. Ya, handphone merupakan opsi terakhir yang saya bawa ketika traveling. Saat si kamera, saat si action cam baterainya sudah habis, ya biasanya saya akan menambahkan gambar-gambar, aset-aset video itu dengan handphone. Walaupun kalau dibandingkan dengan mirrorless, si handphone itu memang tidak jauh lebih baik. Tapi kalau ke action cam, karena dia sama-sama lensanya optical, ya mungkin bisa setara ya teman-teman. Tapi kita nggak bisa membandingkan gambar si mirrorless dengan handphone, karena itu berbeda antara optical dan juga lensa mirrorless. Kayak gitu sih teman-teman. Tapi biasanya handphone itu sering saya gunakannya untuk foto, biasanya untuk bikin thumbnail teman-teman. Jadi memang nggak terlalu sering saya pakai untuk benar-benar nge-shoot, ngambil aset video ya teman-teman. Jarang banget. Karena memang ketika traveling, ketika saya bepergian ke alam, ketika saya ingin membuat konten di alam, saya sudah mempersiapkannya dengan baik, yaitu baterai cadangannya saya pikirkan lebih banyak. Dan biasanya juga saya sudah bikin skrip teman-teman ya. Jadi saya sudah tahu urutannya, mau ngambil apa, dan saya juga tahu estimate-nya butuh baterai berapa. Kayak gitu sih teman-teman. Semua yang saya jelaskan ini adalah bukan untuk sebuah bukan untuk profesional ya teman-teman ya, bukan. Ini jadi emang yang biasa saya bawa ketika traveling dan saya membuat konten aja. Mungkin kalau kalian ingin membuat hal-hal yang profesional, buat film atau apa ya, bukan ini sih yang kalian bawa. Kalau ini sih ya buat sekedar membuat konten aja, atau mendokumentasikan, atau membuat jurnal. Kayak gitu sih teman-teman. Ya kalau kalian ingin membuat film dengan hasil sinematik yang jauh lebih bagus ya, mungkin kalian mesti bawa kamera yang harus 4K, yang full frame, atau mungkin kalian pakai Z-Cam atau ARRI Cinema ya, yang memang benar-benar proper.
Kayak gitu sih. Kalau ini memang pure hanya untuk kebutuhan konten YouTube saya gitu, teman-teman. Oke, kalau misalnya ada hal yang salah yang saya jelaskan, boleh kalian komen ya. Semua hal yang saya sebutkan ini adalah berdasarkan barang-barang atau kamera yang biasa saya bawa ketika traveling. Ya pasti mungkin juga teman-teman juga beda juga ya, mungkin bawanya nggak seperti ini teman-teman. Dan juga ketika traveling saya nggak ngebawa semuanya teman-teman. Biasanya antara mirrorless atau action cam saya pilih salah satu, karena kalau saya bawa semua juga tas saya mungkin akan penuh teman-teman. Yang paling sering saya bawa adalah action cam, drone, dan udah pasti handphone. Tapi pilihan balik lagi ke kalian sukanya menggunakan kamera jenis apa? Karena menurut saya dengan action cam ini aja sudah cukup banget sih teman-teman. Dan kelebihannya salah satunya si action cam ini sudah bisa dengan resolusi 4K, bahkan sampai 60 frame dia bisa teman-teman. Itu cakep banget sih. Kayak gitu sih, balik lagi tinggal kalian sesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan. Kalau kalian mau merekamnya malam-malam, ya saya nggak menyarankan dengan action cam karena dia masih optical sih lensanya. Kalian bawa mirrorless atau DSLR. Kayak gitu sih teman-teman. Oke, kalau kalian suka dengan video ini dirasa informatif untuk kalian, boleh dong dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Juga jangan lupa nih untuk nonton video-video gue yang lain. Kayak gitu sih. Oke, tetap jaga kesehatan ya teman-teman ya. Tetap ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Semoga kita sehat selalu. Salam lestari, Anggira Ardian. Bye.